mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, ya disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala. Shalom, selamat pagi, selamat datang di ibadah FJF City Park. Berikut agenda kita dalam sepekan. Untuk iCare, Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti iCare setiap hari Rabu pukul 7 malam melalui Zoom. Untuk Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti iCare dapat menghubungi Ibu Marta. Untuk iPray setiap hari Jumat pukul 7 malam melalui Zoom meeting. Kemudian untuk mesbah keluarga setiap hari pukul 9 malam kami mengundang untuk Bapak Ibu Saudara dapat berdoa bersama-sama untuk bangsa negara kita, kota kita, keluarga kita, dan pergumulan kita. Untuk TWTC setiap hari Sabtu jam 6 sore melalui saya mengundang untuk teman-teman semua yang masih SMP, SMA, kuliah, ataupun yang sudah bekerja, yang penting belum menikah, untuk beribadah bersama TWTC. Untuk iKid, setiap hari Minggu pukul 6.45 bersama Superbook. Mari kita dampingi anak-anak kita untuk beribadah bersama Superbook. Untuk persembahan umum, persembahan buah sulung, persembahan perpuluhan, Bapak Ibu sudah memberikan ke gereja setiap hari pukul 7 pagi sampai jam 2 siang. Atau dapat juga transfer ke rekening BNI Cabang Uding. Atau dapat juga scan QR. Demikian agenda kita dalam sepekan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita FJF City Park. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Saat ini kita pagi hari ini sama-sama akan memuji dan menyembah Dia. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih dan kebesaran-Mu sehingga pagi hari ini kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap katakan sama-sama, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari beri jabat tangan kanan kiri saudara, keluarga saudara, dan katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji dan menyembah Dia. Oh, oh. Kau telah urapiku, Kau telah urapiku dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa firman-Mu, kuasa firman-Mu ada dalam mulutku. Ku mau bangkit sekarang, akulah gereja-Mu, melakukan segala perkara yang besar. Tuhan, keselamatan dan terangku, kepada siapa aku takut, ku tak akan goyah. Tuhan,
siapa aku gentar, hatiku percaya, aku percaya. Oh, terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu dalam hidup kami. Jesus, nyatakan ku diberi kuasa, ku diberi kuasa untuk jadi pemenang. Mujizat-Mu selalu kan menyertaiku. Amin. Takkan ku menyerah walau musuh menyerang. Kau yang di dalamku jauh terlebih besar, lebih besar. Sama-sama katakan, Tuhan keselamatan dan terangku. Kepada siapa aku takut, ku tak akan goyah. Amin. Tuhan, Kau benteng dan perlindunganku. Kepada siapa aku gentar, hatiku percaya. Oh, 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 ku percaya. Oh, 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 kan janji-Mu ku percaya, kan hidupku siap firman-Mu, ku percaya. Katakan, oh, 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 ku percaya. Oh, 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 kan janji-Mu, amin, ku percaya, kan hidupku siap firman-Mu, ku percaya. Siap firman-Mu, ku percaya. Sekali lagi katakan, siap firman-Mu, ku percaya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Katakan haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus dahsyat, katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, di dalam Filipi 4 ayat 19 berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Apapun yang hari-hari ini saudara sedang alami, percayalah bahwa Tuhan turut campur tangan. Darah Kristus mampu menyembuhkan, darah Kristus mampu memulihkan, dan darah Kristus mampu membuat kondisi kita kembali seperti semula. Haleluya. Mari kita mau sama-sama menyembah Dia. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan kami yang layak disembah. Kau Tuhanku yang sanggup sembuhkan seluruh sakitku. Kau Allahku yang pulihkanku. Kau Yesus harapan jiwaku. Kau Tuhan yang berkuasa, padamu ku percaya. Kuatkanku hadapi segalanya. Darah-Mu telah tercurah, alirkan kesembuhan. Kau Yesus
yang pulihkanku. Oh Yesus, Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Oh, mari sama-sama katakan, Kau Tuhanku yang sanggup sembuhkan seluruh sakitku. Kau Allahku yang pulihkanku. Kau Yesus, harapan jiwaku. Mari kita angkat tangan kita sama-sama katakan, Kau Tuhan yang berkuasa, padamu ku percaya, kuatkanku hadapi segalanya. Dan darahmu telah tercurah, alirkan kesembuhan. Kau Yesus yang pulihkanku, yang pulihkanku. Yes Lord, kami mengucap syukur Tuhan buat segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Kami percaya semua yang terjadi dalam kehidupan kami itu semua karena rencana-Mu yang indah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau Tuhan yang berkuasa, padamu ku percaya, kuatkanku hadapi segalanya. Darah-Mu telah tercurah, alirkan kesembuhan. Kau Yesus yang pulihkan. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang berkuasa, Kau Tuhan yang berkuasa, padamu ku percaya, kuatkan kami, kan hadapi segalanya. Oh, darah-Mu telah tercurah, alirkan kesembuhan. Kau Yesus yang pulihkanku, Kau Yesus yang pulihkanku, Kau Yesus yang pulihkanku. Sekali lagi, Kau Yesus, Kau Yesus yang pulihkanku. Oh,
Yesus. Mari kita sembah Dia, saudara, pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita. Kita sembah Dia, Yesus Kristus. Ambil waktu yang terbaik. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Yesus, namamu ajaib. Yesus, namamu mulia. Haleluya. Hanya Engkau yang kami sembah, Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Mari Tuhan jamah dan lawas setiap kehidupan kami Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Allah yang mampu memulihkan keadaan kami. Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saya kasih pada pagi hari ini, siapkan hati kita, siapkan tubuh kita, ambil bagian yang terbaik pada hari ini. Untuk kita masuk dalam perjamuan kudus, biarkanlah segala pergumulan kita, segala beban kita, segala permasalahan kita mau belajar menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga kuasanya sempurna atas kita pada hari-hari ini. Mari ambil waktu terbaik pada saat ini. Biar pujian dinaikkan atas kita, sehingga kuasanya boleh menjamah kita, kuasanya boleh menolong kita, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan dicukup oleh Allah yang luar biasa. Mari Bapak Ibu saya kasih, angkat roti dengan tangan kananmu lebih tinggi dari kepalamu pada hari ini. Biarkan kuasanya boleh menjamahmu. Dia rela mati untuk memberikan pengharapan kepada kita. Dia rela menyerahkan nyawanya supaya kita dibebaskan dari dosa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Kau Tuhan yang berkuasa, padamu ku percaya, kuat
Darahmu telah tercurah, alirkan kesembuhan. Kau Yesus yang pulihkan. Mari angkat cawan dengan tangan kananmu lebih tinggi dari kepalamu pada hari ini. Engkau tahu Tuhan, di tengah pandemi ini kami percaya Engkau masih sanggup untuk menolong kami. Engkau masih sanggup untuk memberkati kami. Engkau masih sanggup untuk memulihkan rumah tangga kami, kehidupan kami, ekonomi kami, kesehatan kami. Dan dari tempat ini hamba berdoa Tuhan, untuk kami yang membutuhkan pertolongan-Mu hari-hari ini, biarlah kuasa surga turun atas kami. Engkau menolong setiap kami Tuhan. Darah-Mu tercurah atas kami, memberikan kesembuhan untuk kami yang sakit, memberikan kelegaan kepada kami yang mulai patah semangat, memberikan kesegaran untuk jiwa kami yang haus Tuhan. Terima kasih untuk kematian-Mu di atas kayu salib yang memberikan pertolongan yang ajaib kepada kami. Terima kasih Bapa. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang kembali. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Kau Tuhan yang berkuasa, Padamu ku percaya, kuatkanku hadapi segalanya. Darah-Mu telah tercurah, alirkan kesembuhan. Kau Yesus yang pulihkan. Kami percaya Tuhan, pemulihan datangnya dari Tuhan, pertolongan datangnya dari Tuhan, dan keselamatan datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, salam Bapak Ibu yang terkasih. Kalau hari-hari ini telinga kita banyak mendengar berita yang mengejutkan, yang mengkhawatirkan, dan yang menakutkan kita tentang berita-berita palsu, berita-berita hoax. Pagi hari ini izinkan kehidupan kita, telinga Bapak Ibu dan saya diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan membangun setiap kehidupan kita. Dan kita ingat bahwa kita semuanya diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Bukan dari perbuatan kita, karena itu kita perlu menerimanya dengan iman. Dan juga perlu diingat bahwa Tuhan menyelamatkan kita punya satu tujuan dan pekerjaan yang baik. Untuk apa sih? Kehidupan kita menjadi berkat. Dan kita mau menceritakan good news, kabar baik itu kepada semua orang. Sehingga apa sih? Nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kita. Panggilan itu bukan hanya untuk orang-orang khusus. Panggilan itu bukan hanya untuk hamba Tuhan, bukan hanya untuk pendeta, pengurus majelis, tetapi panggilan Allah itu diberikan kepada semua orang, diberikan kepada setiap orang yang percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur untuk kemurahan yang Allah limpahkan dalam hidup kami. Jika sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bila kebenaran firman Tuhan menginspirasi kami
untuk kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup ini. Kami tahu Allah memanggil kami untuk satu tujuan dan tugas yang mulia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, haleluya, amin. Tema kita pada hari ini adalah abdi yang mengabdi. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai yang ketiga, ayat pembahasan kita pada pagi hari ini, 1 Petrus 5 ayat 1 sampai yang ketiga, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah Bapak Ibu yang saya kasih, ketika Petrus menuliskan surat ini, Petrus menyadari bahwa Allah memanggil hidupnya. Petrus ini adalah seorang dari 12 murid Yesus. Salah satu dari 3 murid yang paling dekat dengan Yesus. Siapa sih? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya, Petrus menyaksikan kemuliaan Kristus saat dia dimuliakan di atas gunung. Dia adalah seorang juru bicara bagi para rasul, penginjil yang handal pada saat hari Pentakosta, dan seorang bapak gereja mula-mula. Tapi dia menyebutnya dengan kata apa? Teman penatua. Ya, dikatakan aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua. Jadi Petrus bukan berkata aku sebagai atasan, aku sebagai pimpinan, pemimpin. Tetapi dengan tegas Petrus katakan, aku sebagai teman penatua. Meskipun suratnya berisi teguran keras bagi jemaat, Petrus mengingatkan bahwa ia pun dengan segala prestasi dan kedudukannya adalah sama di hadapan Tuhan. Dia adalah rekan pelayanan Kristus dan dia memiliki tugas sebagai penatua, yaitu untuk apa sih? Menggembalakan kawanan domba Allah. Tapi Petrus tidak pernah merasa dia adalah atasan dari para gembala-gembala itu. Dia tidak pernah mengatakan bahwa aku di atas semua rasul loh, tidak. Tetapi dengan rendah hati, dengan tegas Petrus katakan, aku ini teman penatua. Bapak Ibu, minggu ini kita akan belajar bahwa panggilan untuk memimpin bukan hanya untuk segelintir orang, melainkan semua anaknya yang sudah dewasa. Memimpin bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan memimpin yang pertama adalah suatu kehormatan. Jadi memimpin itu adalah suatu kehormatan yang pertama. Di dalam ayat yang ke-1, di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Memang menjawab panggilan ini bukanlah hal yang dipaksakan. Petrus sebagai abdi Allah hanya dapat menasihatkan, mendorong, namun semua kembali kepada kesadaran kita masing-masing. Memimpin merupakan suatu kehormatan dan tanda bahwa kita telah dewasa dan ditunjuk untuk kepercayaan yang lebih. Di ayat yang pertama ini kita juga dapat melihat bahwa Petrus memberikan teladan. Jadi Petrus memberikan teladan, dia terlebih dahulu sudah mengambil peran tersebut. Dengan setia, dia melayani Allah secara konsisten. Petrus tidak mau dihargai, Petrus tidak mau dilayani, tetapi dia melayani dengan baik. Petrus ingin mengatakan kepada kita semuanya adalah, kalau orang Kristen yang dewasa itu pasti melayani. Nah, tanda kedewasaan, tanda bahwa Bapak, Ibu, dan saya adalah dewasa di dalam iman adalah kita berubah fase kita. Dari fase di menjadi me. Kalau dulu kita pengennya dilayani, setelah dewasa kita melayani. Kalau dulunya kita didoakan, kita pengen mendoakan yang lain. Kalau dulunya kita
perhatikan, sekarang kita memperhatikan. Jadi fase orang dewasa Kristen dulunya di, sekarang jadi me. Dia pengennya melayani, menghormati, menghargai, memberikan, dan mendoakan orang-orang di sekitarnya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, orang dewasa adalah orang yang memberi, mengarahkan, melindungi, dan bukan hanya memilih untuk diberi, atau diarahkan, atau dilindungi. Tetapi orang yang dewasa bisa melindungi, bisa memberi, bisa mengarahkan kepada orang-orang di sekitarnya. Ya. Tanda kedewasaan kita bukan dilihat dari umur kita. Apakah umur kita 40, 50, 30, atau 70? Bukan. Orang yang dewasa adalah orang itu bisa mengambil keputusan dalam hidupnya. Orang yang dewasa adalah orang itu mengizinkan Tuhan mengambil kemudi dalam hidupnya. Jadi ketika Bapak dan saya sudah dewasa rohani, kita akan mengizinkan Allah yang mengambil kemudi hidup kita. Kenapa? Kita itu adalah sebagai hamba Tuhan. Ingat berkali-kali saya katakan hamba itu hanya ada dua. Hamba Tuhan, hamba setan. Kalau kita tidak hamba Tuhan ya berarti hamba setan. Ya, apabila disimpulkan jelas bahwa setiap anak Tuhan yang sudah dewasa terpanggil untuk memimpin dan melayani sesamanya. Nah, salah satu tanggung jawab dalam pengembalaan adalah membawa setiap orang kepada Kristus sebagai gembala agung. Melalui apa sih? Proses perjalanan pemuridan, discipleship journey. Itu yang Allah kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Bahkan dikatakan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi ayat ini menceritakan Paulus meneguhkan para penatua yang berada di Efesus dan merupakan suatu perkataan perpisahan dengan mereka. Di perikop ini dapat kita lihat bahwa melayani atau mengabdi Tuhan sungguh sebuah kehormatan. Dan akan terus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, poin yang pertama, melayani, memimpin itu adalah suatu kehormatan. Jadi ketika kita dipercaya memimpin, dimanapun berada, itu adalah kehormatan dalam hidup kita. Nah, kalau kita melayani, kalau kita memimpin, seenggak-enggaknya anak cucu kita juga kita ajari untuk melayani. Kita ajari untuk memimpin dari generasi ini. Bagaimana generasi di bawah kita berani memimpin dimulai dari kita. Apakah kita memberikan legasi yang baik kepada anak-anak di bawah kita apa tidak? Atau kita membiarkan mereka tidak ada tidak perlu dibimbing dan dibina. Enggak, dari kita. Bagaimana supaya anak cucu kita bisa melayani Tuhan dimulai dari kita. Yang kedua, memimpin itu adalah mengikuti teladan Tuhan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Pada ayat yang kedua, Petrus mengingatkan agar penggembalaan yang dilakukan adalah penggembalaan yang dilakukan dengan sukarela. Ya, sesuai dengan kehendak Allah dan bukan mencari keuntungan, bukan dengan paksaan. Penggembalaan harus dilakukan dengan pengabdian diri. Memimpin harus dilakukan dengan pengabdian diri, bukan pengen mencari sesuatu hal. Pengabdian diri mengandung makna lain, yaitu hati yang sigap, serta melakukan suatu hal dengan gembira dan segera. Hal ini bisa terjadi apabila motivasi sejatinya adalah berasal daripada kasih. Bapak Ibu, ketika kita melayani bukan karena kasih, karena ketika kita memimpin bukan karena kasih, itu tidak akan bisa bertahan lama. Dan kalau kita melayani, memimpin karena upah, itu tidak akan membuat kita bertahan lama. Kita akan bisa namanya capek, boring, dan kita putus asa, kecewa. Kenapa? Aku sudah memimpin melayani kok, tapi tidak dihargai orang. Aku sudah memimpin luar biasa, tetapi kenapa orang tidak menyanjung aku? Kenapa?
karena tidak mengikuti teladan Tuhan, tetapi mengikuti teladan tuan. Itu yang membuat kita gampang capek di dalam kita melayani, memimpin sesuatu hal. Bapak Ibu, dalam sebuah kepemimpinan perlu diingat kembali mengenai tujuan dan alasan mengapa kita dipercaya untuk memimpin. Ya, kita mulai menggembalakan dan memimpin orang lain dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Jadi ketika kita melayani, ketika kita memimpin, entah di perusahaan, di keluarga, di gereja, itu tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Maka dikatakan kita sedang membantu mereka untuk bertumbuh dalam memaksimalkan potensi ilahi dan semakin karakternya serupa dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, memimpin itu adalah kita mengikuti teladan Kristus. Tuhan menjadi teladan kita ketika kita memimpin. Ingat, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah, teladan yang diajarkan Tuhan kepada kita adalah teladan sukarela. Ya, di dalam 1 Petrus 5 ayat yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Kerelaan diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keikhlasan. Lalu kesenangan hati, perkenan, menggembalakan jemaat dengan kerelaan dimaksudkan melayani mereka dengan sepenuh hati. Oleh karena apa? Dasar kepercayaan dari Tuhan sehingga unsur paksaan tidak diperkenankan. Sebab bagaimanapun gembala jemaat merupakan hamba Tuhan sehingga wajib taat kepadanya. Dan dikatakan kesukarelaan gembala dalam memimpin jemaat harus dilandasi pada kehendak Allah dan bukan kehendak diri sendiri. Sebab pelayanan bagi Allah dan bukan bagi siapapun termasuk diri kita. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melayani Tuhan, memimpin, itu kita belajar dari teladan Tuhan. Sukarela, enggak dengan paksaan. Jadi ketika kita memimpin dengan paksaan, itu membuat yang dipimpin tidak sejahtera. Kolose katakan, Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yesus merupakan contoh pemimpin yang sempurna. Sebagai guru yang sangat berpengaruh, dia tidak pernah mencari keuntungan ataupun popularitas. Apalagi uang untuk kepentingan pribadinya. Dikatakan sampai Yesus mati pun Yesus tidak punya rumah. Bahkan kuburannya pun dia tidak punya. Meletakkan kepalanya aja dia di tempat lain. Dia tidak punya rumah yang mewah. Tetapi dia melayani dengan luar biasa. Jadi ketika kita melayani Tuhan, memimpin karena mengambil keuntungan dari pihak manapun, maka kita akan capek dalam hidup ini. Semua yang Yesus lakukan adalah untuk melayani orang lain. Tidak didasari keinginan supaya namanya besar. Jadi ketika Kristus melayani, bukan supaya dia kaya. Ketika Kristus melayani, bukan karena dia mulai punya pencitraan. Ketika dia melayani, dia difoto atau apapun lah. Atau digembar-gemborkan, enggak. Atau kalau punya semakin banyak followernya, berarti dia semakin terkenal. Kalau semakin banyak yang mengikuti dia semakin terkenal. Ingat ketika Yesus melayani, banyak orang yang membencinya. Karena Yesus mengajarkan kasih dalam hidupnya. Yesus mengajarkan ketulusan dalam hidupnya. Tidak ada pencitraan dalam diri Yesus. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih pada hari ini, mengapa kita harus melayani, mengapa kita harus memimpin? Itu adalah kita belajar dari Tuhan kita. Yesuslah teladan kita. Teladan apa sih? Dia dengan sukarela menjadi seorang pemimpin. Di dalam kehidupannya. Ingat, kita memimpin bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Yang berikutnya adalah teladan yang diajarkan oleh Kristus, teladan pengabdian diri. Dalam ayat yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah.
Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Kata mengabdi dari akar kata abdi. Apa itu? Didefinisikan sebagai budak tebusan, orang bawahan, hamba dan pelayanan. Mengabdi bagi seorang gembala jemaat, mengabdi bagi seorang pengurus kalau di gereja kita, mengabdi kalau sebagai ketua departemen di gereja kita, mengabdi kalau sebagai ketua seksi di gereja kita, mengabdi kalau sebagai gembala care di gereja kita, ya jadi atau mengabdi ketika Bapak Ibu punya perusahaan, punya usaha, atau dalam keluarga, atau di dalam bidang apapun, dalam rumah tangga, terutama diri kita sendiri, merupakan sifat kerendahan hati. Jadi mengabdi bagi seorang gembala itu adalah harus punya sifat rendah hati. Dan bersumber dari kesadaran bahwa panggilan dia adalah untuk melayani dan bukan memerintah. Menjadi hamba dan bukan bos. Ya, wajib menjadi berkat dan bukan dituntut untuk diberkati. Berkorban dan bukan ingin meninggikan diri. Makanya ayat yang ketiga 1 Petrus katakan, jangan pula bertindak sebagai penguasa terhadap mereka yang dipercayakan ke dalam tanggung jawabmu, tetapi jadilah teladan bagi kawanan itu. Dalam terjemahan baru dikatakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jadi Bapak Ibu, untuk menegaskan penting pengabdian diri dalam melayani sebagai gembala untuk memenuhi kebutuhan jemaat, menyatakan bahwa pengabdian diri tidaklah mudah, tapi kita bisa. Ya, oleh karena itu pada umumnya orang pengennya dilayani, orang pengennya dihargai, orang pengennya disanjung dan seterusnya. Tetapi dikatakan itu terbalik bagi seorang gembala jemaat. Pengabdian diri merupakan bukti konkret pengorbanan kasih dari seorang gembala bagi jemaat yang dipimpinnya. Jadi Bapak Ibu, dikatakan bahwa pengabdian Tuhan Yesus Kristus bagi umat manusia yang berdosa agar mereka mendapatkan kehidupan dan keselamatan walaupun nyawanya harus menjadi taruhannya. Ingat, pengabdian diri merupakan bukti totalitas di dalam melayani Tuhan dan sesama. Jadi pertanyaan kepada kita hari ini, apakah kita sudah mengabdikan diri kita untuk kerajaan surga? Memimpin, melayani, mengembalakan bukanlah ditujukan hanya untuk orang tertentu. Tetapi memimpin, melayani, mengembalakan ditujukan untuk setiap kita. Tanda kedewasaan orang yang sudah dewasa dari frase di menjadi me. Kalau dulunya dia pengennya dilayani, pengennya diperhatikan, pengennya dibesuki, sekarang pengennya memperhatikan, melayani dan seterusnya. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya masih di frase di, pengennya diperhatikan, ditengok dan seterusnya, berarti kita belum dewasa dalam hidup ini. Jadi kita perlu melihat bahwa sebagai hal yang normal, memang sudah seharusnya kita lakukan tanpa paksaan. Bapak Ibu saya kasih pada hari ini, setiap kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan, bersama-sama Tuhan. Ya, panggilan kita tidak hanya semata-mata diberikan kepada pemimpin gereja, melainkan kepada setiap kita. Kita dapat mulai panggilan di mana sih dalam memimpin? Dalam rumah tangga kita. Apakah kita sebagai kepala rumah tangga sudah berfungsi dengan baik? Kita memimpin istri kita memimpin anak-anak kita. Atau ketika kita sebagai diri sendiri, apakah kita sudah bisa memimpin diri kita? Bagi yang anak-anak, apakah kalau yang anak-anak remaja, anak-anak sekolah, apakah dia setiap hari harus dibangunkan orang tuanya ketika mau sekolah, walaupun online? Ketika masih dibangunkan setiap hari, berarti belum bisa memimpin dirinya sendiri. Atau ketika kita punya usaha, punya toko atau usaha, apakah kita bisa memimpin bawahan kita dengan baik? Kita tidak hanya memberikan mereka pekerjaan, tetapi juga memastikan apakah rohaninya bertumbuh, berkembang apa tidak. Lalu di dalam pelayan kita di gereja, apakah kita jadi berkat enggak ketika kita melayani?
Apakah kita melayani karena pengen mendapatkan sesuatu dari orang lain atau dari Tuhan? Ingat Bapak Ibu saya kasih pada hari ini, Tuhan Yesus tidak hanya memberi perintah, tetapi juga memberikan teladan yang luar biasa dalam memimpin. Yesus tidak butuh popularitas. Yesus tidak perlu sanjungan ketika dia melayani. Yesus tidak perlu digambar-gemborkan namanya di mana-mana. Tapi Yesus melayani dengan tulus hati. Dia tidak mencari popularitas. Ingat, ketika kita menjadi seorang pemimpin, baik di rumah, di sekolah, di pekerjaan, di usaha, diri kita sendiri, haruslah kita sungguh-sungguh di dalam hidup ini. Allah mempercayakan satu hal yang luar biasa atas kita. John Maxwell katakan, pemimpin menjadi hebat bukan karena kekuatannya, tetapi karena kemampuannya untuk memberdayakan orang lain. Apakah kita sudah memberdayakan orang-orang di sekitar kita? Kita sebagai gembala care, apakah sudah memberdayakan anggota kita? Atau kita sebagai ketua departemen, apakah kita sudah memberdayakan anggota-anggota kita, care kita, departemen kita? Atau apakah kita, ya sudahlah, aku melihat aja, enggak, hari ini ketika kita sebagai abdi, kita harus mengabdi. Kepada siapa? Ya kepada orang-orang di sekitar kita. Allah memanggil kita tidak hanya menjadi pengikutnya tok, tetapi kita harus mengabdikan diri kita untuk pekerjaan Tuhan. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kita diingatkan kembali bahwa tugas kita adalah menjadi seorang pemimpin, membantu orang-orang bertumbuh imannya, dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa pada hari ini. Kami bersyukur untuk kemurahan yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan memanggil kami untuk satu perkara yang mulia. Untuk kami menjadi teladan bagi banyak orang. Ketika kami di keluarga, kami menjadi teladan bagi anggota keluarga. Kami menjadi teladan bagi istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami. Ketika kami di pekerjaan, kami menjadi teladan bagi pimpinan kami, bagi rekan kami, atau menjadi teladan bagi anak buah kami. Ketika kami di gereja, Tuhan, kami menjadi teladan bagi banyak orang. Kami tahu Tuhan banyak perkara-perkara yang sedang kami alami hari-hari ini di tengah pandemi. Tapi kami tidak mau dikalahkan oleh keadaan. Tapi kami mau hidup Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Kami tidak mau hanya diperhatikan, kami juga mau memperhatikan orang lain. Kami tidak hanya diberkati, tapi kami juga memberkati orang lain. Terima kasih Bapa untuk kasih kemurahan yang sudah limpahkan dalam hidup kami pada hari ini. Biarlah kemurahan berlaku atas kami. Kami tahu Tuhan banyak hal-hal yang di depan yang kami tidak tahu. Tetapi satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dari tempat ini hamba berdoa Tuhan untuk kami yang sakit disembuhkan. Yang susah Allah hiburkan kami. Yang kekurangan Allah akan cukupi dengan cara yang ajaib. Terima kasih Bapa pada hari ini. Hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Baik perpuluhan kami, ucapan syukur kami, buah sulung kami, atau persembahan hari ini. Berkati Tuhan setiap usaha kami, pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami percayakan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pada hari ini. Terus kami berdoa Tuhan untuk negeri kami di tengah pandemi ini Tuhan, kami percaya biarlah hanya berita-berita benar yang boleh kami dengar Tuhan. Kami mau jauhkan berita-berita hoax yang ada di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu yang sudah Allah limpahkan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan ada banyak hal yang akan Allah kerjakan dalam setiap kehidupan kami hari-hari ini. Berkati terus Presiden kami Bapak Jokowi, para pembantunya Tuhan, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW kami serahkan ke dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya biarlah anugerah-Mu tercurah dan memberkati setiap kami pada hari ini yang mendengarkan firman Tuhan. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Sidang jemaatnya dikasih Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk ke dalam rumah Tuhan, dan diberkatilah pada waktu engkau keluar melalui pintu rumah Tuhan. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Diberkatilah segala usahamu, buah kandunganmu,
studimu, kesehatanmu, anak-anakmu, ke kota kemana engkau pergi, lumbung-lumbung persediaanmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, dan diberkatilah segala usahamu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, dan engkau tak minta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, engkau tetap naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah keluargamu serta seisi rumahmu. Rumahmu akan penuh dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan, mari setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.